Jadi nabi-nabi palsu ini sebenarnya gerakan politik. Ini harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu berat. Kalau kita baca perang Yamamah, perang melawan orang-orang murtad, termasuk nabi-nabi palsu ini, wah itu yang terkorban, yang gugur dari kaum muslimin aja ribuan. Gara-gara itulah kemudian Umar mengusulkan agar Al-Quran dihimpun dalam satu kitab, jadi satu jilid. Itu kan Umar yang masih ide. Kenapa? Karena di antara yang gugur itu adalah para qurra, mereka yang hafal Quran dan menyimpan dokumentasi Al-Quran. Umar takut kalau mereka meninggal satu persatu, nanti saksi hidup yang menyimpan dokumentasi Al-Quran yang ditulis di hadapan Rasulullah itu hilang, tiada. Dan itu penting untuk menjaga otentisitas Al-Quran, otentik. Al-Quran harus betul-betul otentiknya, bukan sekedar dari hafalan, tapi juga dari catatan para sahabat yang mencatat di hadapan Rasulullah. Itu kan banyak ratusan yang meninggal. Ah, itu bahaya di situ, maka dikumpulkanlah. Setelah dikumpulkan kan berarti sudah terbukti, sudah valid. Nah, itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di saat genting seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq menjalankan satu misi yang bisa disebut sebagai mission impossible, yaitu menjalankan atau katakanlah melanjutkan proyek Rasulullah SAW ke Syam. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah membentuk pasukan, dan itu jumlahnya ribuan, di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, seorang anak muda didikan Rasulullah SAW, karena ayahnya Zaid bin Harisah adalah bekas anak angkat Rasulullah SAW. Berarti ini anaknya Zaid bin Harisah, usianya baru 17 tahun, diangkat menjadi jenderal, menjadi panglima. Targetnya apa? Melanjutkan proyek Rasulullah berhadapan dengan Romawi. Kan di masa Rasulullah SAW sudah 2 kali berhadapan dengan Romawi, melalui perang Mu'tah sekali tahun 8 dan perang Tabuk tahun 9. Herakles, kaisar Romawi, tidak berani berhadapan-hadapan dengan Rasulullah SAW. Kan dia dari Syam, dari Palestina, itu datang ke Tabuk sekitar 400 km lah ke Tabuk, nunggu musim panas berhenti atau selesai untuk kemudian dia nyerang ke Madinah. Rasulullah tidak mau diserang. Beliau mengumpulkan pasukan tahun 9 itu, sekitar 20.000 pasukan. Di puncak musim panas beliau bawa pasukannya untuk menyongsong Herakles di Tabuk. Herakles kabur, kaisar Romawi kabur. Ya kan gak kebayang, dia aja menunggu musim panas berakhir untuk menyerang ke Madinah, nunggu di Tabuk. Lah Rasul dari Madinah nyongsong dari Tabuk. Gak usah datang ke Madinah, aku datang kalau mau perang, ayo. Di puncak musim panas, kan gak kebayang itu. Lari, kabur, balik. Dan Rasulullah nunggu 2 minggu. Artinya kalau Herakles itu berpikir, ayo, katakanlah dia berpikir ulang, artinya masa kita jadi gak jadi perang, yuk kita serang. Ditunggu oleh Rasulullah 2 minggu, nggak datang Herakles. Jangan. Nah, Rasulullah ingin menuntaskan dengan misi Usamah bin Zaid. Di sini sebenarnya bahasanya bahasa media, kalau kita bahasa opini. Rasulullah itu mempermainkan opini dengan sangat luar biasa hebat. Kan dengan beliau menyerang ke Tabuk, dalam bayangan semua orang saat itu, kalau bahasa kita, pasukan Amerika ketakutan melawan pasukan Indonesia. Kira-kira secara opini gimana? Dahsyat. Berarti tentara Indonesia itu sudah mengungguli gitu loh. Nah, Rasulullah ingin menjadikan ini betul-betul paten gitu loh, opini ini. Iya, sekalian aja Rasulullah kemudian membentuk pasukan yang beliau angkat sebagai jenderalnya, pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid. 17 tahun. Artinya apa? Herakles, tidak perlu lagi aku yang menghadapi kamu, cukup muridku. Kan lain sudah. Masa kaisar, dia sekelas kaisar dihadapi oleh anak muda 17 tahun. Itu secara opini kan apa? Wah, makanya waktu itu geger betul, dunia geger. Madinah itu sudah dipertontonkan sebagai kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya ini tidak dijalankan, misi opini itu akan gagal atau tercoreng. Maka Abu Bakar paham itu. Walaupun di internal ada permasalahan orang-orang murtad, nabi palsu dan sebagainya, Abu Bakar tetap, Usamah jalan. Abu Bakar, Usamah jalan. Beberapa orang menasihati, jangan dulu, sekarang lah, ini Madinah terancam. Enggak. Kata Abu Bakar, aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikibarkan oleh Rasulullah.
Pemimpin begitu, leader tuh gitu. Aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikibarkan oleh Rasulullah. Usama jalan. Perintah Rasulullah bagaimana waktu itu ke Usama? Itu bukan sekedar ke perbatasannya Romawi di Syam. Sampai ke Tuhum Syam. Tuhum itu sudah perbatasan terjauh. Sudah dekat ke Gaza, sudah dekat ke pelabuhan. Kalau bahasa kita, itu Syam itu dibelah sudah oleh pasukan ini. Dan Herakles tidak berani berhadapan-hadapan. Tidak berani. Sehingga pasukan Usama menang besar, dalam arti mendapat ghanimah, dapat apa banyak, pulang ke Madinah. Ini yang terjadi. Ini berlanjut. Masalah internal orang-orang murtad selesai dalam 1 tahun. Abu Bakar punya 1 tahun setelah itu, kita tahu ya, hanya 2 tahun pemerintahannya. Abu Bakar langsung konsentrasi untuk kemudian masuk ke Romawi dan Persia sekaligus. Jadi 2 kekuatan dunia, kalau bahasa sekarang Cina dan Amerika dihadapi sekaligus dalam 1 waktu. Abu Bakar memecah pasukannya, ada sebagian ke Romawi, ada sebagian ke Persia. Maka dikirimlah panglima-panglima terhebat waktu itu, di antaranya Khalid bin Walid, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, kemudian Amr bin As dan lain-lain, itu ke wilayah Syam, ke wilayah Irak, Al-Musanna bin Harithah, ada banyak yang lain ke wilayah Persia. Artinya dipecah kekuatan itu. Sehingga 2 negara besar di dunia saat itu sama-sama sibuk menghadapi kaum muslimin sekaligus. Ini kan pertaruhannya besar. Memang itu strategi. Artinya kalau hanya konsentrasi di satu sisi, yang sisi kemudian enggak, wah ini bisa jadi ancaman kan. Tapi langsung aja dihadapi dua-duanya. Tapi ini kan juga enggak mudah, membutuhkan energi, kemudian nafas yang sangat panjang lah kalau bahasa kita. Dan itu berhasil, luar biasa. Cuma Abu Bakar tidak lama meninggal. Hanya setahun setelah proyek itu dimulai, meninggal.